Halo, selamat sore adik-adik. Jumpa lagi di Lavender Channel. Pada kesempatan ini kembali bersama saya Kak Arin dalam pembahasan bahasa Inggris. Pertemuan kali ini kembali kita akan membahas tenses. Seperti minggu lalu, tenses ini akan saya jelaskan dulu tentang gambarannya, lalu bagaimana aturan pola sederhananya, serta nanti kita akan melangkah ke contoh. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita persiapkan dulu ya adik-adik, semangat dan selamat mengikuti. Baik, adik-adik kita lanjut ini materi tentang present tense. Saya mau melatih untuk bersama-sama menganalisa kalimat ini masuk ke tenses present atau past continuous. Nah, taunya dari mana? Dari bentuk ing di kata going ini. Dan titik-titik going on vacation. Although the boys have enough money, neither of them going on a vacation. Neither of them titik-titik going on a vacation. Yang mana yang kalimat utamanya? Yang kalimat utamanya adalah they titik-titik going on a vacation. Nah, the boys lah yang menjadi subjek yang diterangkan oleh clause they have enough money. Tapi idenya adalah pergi liburan. Bagaimana kita mengubah pergi liburan itu menjadi tenses continuous tense dalam present? Karena kata the boys have enough money menggunakan bentuk simple present tense, maka anak kalimatnya juga harus simple. Nah, jadinya kita menggunakan presentnya, continuousnya adalah present continuous. Sehingga yang kita rubah karena menggunakan them. Jawabannya, ya, jadi jawabannya ialah yang C. Mengapa tidak yang A? Karena kalau menggunakan yang A, maka kalimatnya seharusnya although the boys had enough money, kalau menggunakan past. Tapi karena ini yang digunakan adalah have, dan have ini adalah simple present tense, maka neither of them juga menggunakan simple, jadi juga menggunakan present tense, present. Nah, karena dia present, maka ini juga menggunakan present bentuk continuous tense-nya. Jadi jawaban untuk kalimat ini ialah neither of them are going on a vacation. Kita cari lagi ya soalnya. Kita sekarang ke bentuk present perfect. Present perfect tense ialah tense yang menyatakan peristiwa yang baru saja diselesaikan tetapi akibatnya masih dapat dilihat, atau waktu lampau. Waktu lampaunya berlangsung sampai tidak tahu kapan. Sampai sekarang atau up to now. Baru saja selesai atau just now. Just now. Subject, has, have, past participle. Past participle ini harus bentuk 3 atau participle. Jadi misalnya go, went, gone. Come, came, come lagi. By, bought, bought, itu. Jadi perfect ini ditandai dengan participle.
Ya, kita ke contoh ya. Baik. The driver has just opened the window. We have fresh air now. Nah, kalau di present continuous tense kan kita bisa mengambil kalimat the driver is opening the window. We are having fresh air now. Kalau di sini the driver has just opened the window. Atau kalau kita bentuk pasif, the window has just opened now. Seperti itu. Jelas ya adik-adik? Kalau kita bisa melangkah ke exercise. Sekarang coba kita latih ke multiple choice, ke pilihan ganda. Soalnya seperti ini. I got a compensation for my car. Apa itu got a compensation? Saya dapat ganti rugi karena kami saya ambil asuransi. Berarti got dengan pasangan yang had. Ya, betul. Jadi, jawabannya adalah D. Oke? Kalau wouldn't berarti saya tidak asuransi. Ya udah, saya nggak akan dapat compensation. Seperti itu ya. Oke, cukup jelas dengan dua contoh ini. Sekarang kita ke present perfect continuous. Present perfect continuous hampir sama dengan present tense yang tidak perfect continuous. Karena ini terjadinya di masih sedang dikerjakan, berarti kita have been. Misalnya I've been waiting for you, itu yang paling sering ya terungkap di lagu-lagu juga. I've been using my computer now since 10 minutes ago. Nah, kalau kita mengatakan I will have been going on the bus next 2 hours, berarti nanti saya pulang jam 6:30, pasti saya masih akan ada di bis. Nah, sekarang present berarti saat ini saya sudah memulai pekerjaan yang tadinya 10 menit lalu, tapi sekarang saya masih membuka komputer. Oke, seperti ini. Let's check it out. Kembali ke warna merah. Masih dikerjakan berkelanjutan. Sinyalnya adalah since dan for. Contohnya adalah saya sebagai subjek, I have been doing, verbnya do, my homework since yesterday. Ya, nggak ada masalah ya. Oke, terus kemarin. Nah, kok kemarin tuh pas kita ke latihan. Jawablah soal berikut ini. She went to the blackboard. Nah, ini adalah anak yang rajin dan dia berani maju ke papan tulis. Dia mencoba soal dari gurunya. Today, she went to blackboard because she knew how to solve that homework just last night. Berarti, apa yang dimaksud dengan because she knew how to? Yang pertama, yang A, she had succeeded solving that homework since yesterday. Tapi ini tidak perfect. Ini perfect nggak ya? Karena tidak pakai had. Berarti dia masih present. Oke, kita bisa pilih kunci dulu jawaban yang A. Yang B, she ought to know how to solve. Harus. Ought itu seperti should. Yang C, she actually could not solve that homework. Ini masalah tentang pengertian aja. Bisa atau tidak dia selesaikan PR. Yang D, she definitely knew how to solve. Oke, karena ini tentang makna kalimat yang mengikuti pola present perfect continuous, maka jawaban yang tepat adalah arti dari kata she knew how adalah dia berhasil mengerjakan PR di papan tulis karena dari kemarin dia sudah tahu jawabannya, atau she has succeeded solving that homework since yesterday. Saya rasa kalau tentang tenses sudah. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang simple past tense dan juga simple future. Sekarang kita akan selesaikan dulu. Oke, pembahasan tentang past minggu depan ya. Baik, selamat belajar ya adik-adik. Salam jumpa.